Pemirsa, konten kreator Reza Arab diperiksa polisi terkait kematian kekasihnya Lula Lava. Polisi menyebutkan Reza Arab Octavian berada di tempat kejadian saat Lula meninggal dunia. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 6 orang saksi terkait kematian selebgram Lula Lava di kamar apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan ke-6 saksi yang diperiksa yakni yang berada di lokasi kejadian saat itu. Berdasarkan keterangan saksi, petugas telah mendatakan kronologi dan barang bukti dari lokasi kejadian. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Lebih lanjut, AKBP Iskandar Syah menambahkan jika kekasih Lula, Reza Arab, saat kejadian berada di lokasi. Reza Arab sendiri telah menjalani pemeriksaan pada Senin malam hingga Selasa dini hari. Polisi menyebut Reza Arab mendapat sebanyak 30 pertanyaan dari penyidik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pemuda luka parah dan tak sadarkan diri akibat ledakan bahan petasan di Boyolali, Jawa Tengah. Kuat ledakan juga membuat bagian belakang rumah porak-poranda. Sebuah rumah di Desa Bendungan, Simo, Boyolali, Jawa Tengah hancur akibat ledakan bubuk bahan petasan. Atap rumah ambruk, perabotan berserakan akibat kuatnya ledakan. Insiden ini terjadi saat seorang pemuda berusia 18 tahun uji coba meracik petasan. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang melukai dirinya sendiri. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit di kota Solo karena kondisinya kritis. Polisi telah menggelar olah TKP, menyita sejumlah barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi, termasuk keluarga korban dan kepala desa setempat. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak meracik dan menyimpan bahan petasan karena sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta News melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMP di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terjebak di dalam sumur tua selama 24 jam. Sementara di Semarang, seorang remaja 17 tahun terjatuh ke dalam sumur sedalam 16 meter. Petugas gabungan mengevakuasi seorang bocah pelajar SMP dari dalam sebuah sumur di Kelurahan Puncak Kemuning, Kelurahan Lubuk Linggau Utara, Kota Lubuk Linggau. Dengan penerangan yang minim, seorang petugas terpaksa masuk ke dalam sumur sedalam 18 meter untuk menyelamatkan korban yang terjebak selama 24 jam. Kejadian bermula ketika korban bermain di pinggir jalan bersama temannya dikejar orang tak dikenal. Korban lari ke arah sumur hingga terperosok. Korban ditemukan setelah dicari oleh orang tua dan rekan-rekannya. Korban berhasil diselamatkan setelah melalui proses evakuasi dramatis selama 1 jam. Korban yang mengalami luka dan lemas lantaran tidak makan dan minum dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang remaja 17 tahun warga Kampung Kuripan, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah dari dalam sumur sedalam 16 meter di samping rumahnya. Korban terjatuh ke dalam sumur usai lari akibat takut akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah 7 jam berada di dalam sumur. Usai dievakuasi, pihak keluarga membawa korban ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dan Semarang, Jawa Tengah, Sudirman Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah berusia 6 tahun menjadi korban tabrak lari di Jalan Batara Bira, Kecamatan Biringkaraya, Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut terekam CCTV dan pengemudi mobil kini dalam pencarian pihak kepolisian. Inilah rekaman CCTV detik-detik seorang bocah berusia 6 tahun ditabrak sebuah minibus saat hendak menyeberang jalan di Jalan Batara Bira, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman terlihat korban yang saat itu berada di tepi jalan tiba-tiba berlari ke tengah jalan untuk menyeberang. Naas dari arah samping sebuah minibus melaju dan langsung menabrak tubuh korban.
Akibat benturan keras, sang bocah terpental sejauh kurang lebih 10 meter hingga akhirnya tergeletak tak berdaya di tengah jalan. Ironisnya, bukan membantu korban, pengemudi minibus justru langsung meninggalkan lokasi kejadian. Korban pun akhirnya dievakuasi warga dan dilarikan ke RSUD Daya Makassar untuk mendapatkan perawatan medis. Polrestabes Makassar pun telah mendalami kasus ini dan telah memeriksa rekaman CCTV dan telah mengantongi ciri-ciri pelaku. Menyeberang, tiba-tiba kendaraan roda 4 menabrak, akhirnya anak terlempar dan untuk kendaraan itu langsung meninggalkan TKP. Untuk kondisi anak-anak sekarang di rumah sakit masih sementara perawatan, itu lukanya kepala, memar, robek di punggung, terus tangan kanan lecet dan ada beberapa bagian tubuh yang lecet karena adanya benturan dan terseret. Polisi kini tengah memburu pelaku tabrak lari dan mengimbau pada pelaku untuk segera menyerahkan diri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, A-News melaporkan. Seorang pria Parubaya tertimpa pagar rumahnya akibat hantaman ban truk yang terlepas. Sementara itu seorang sopir truk tewas setelah terkena ledakan tabung gas LPG 12 kg. Kamera pengawas merekam seorang pria Parubaya tertimpa pagar saat hendak melaksanakan sholat subuh di kawasan Jalan Komodor Lautio Sudarso, lingkungan 7, Kota Medan, Sumatera Utara. Seketika pagar rumah korban dihantam ban truk yang diduga berasal dari truk bermuatan kayu rambung yang melintas dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan. Korban yang terkapar mengalami sejumlah luka di kepala langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Pas Trado tuh lewat tuh kan, mobil kayu atau apa saya nggak tahu lah. Tapi mereka bertanggung jawab. Mereka bawa ke rumah sakit Delima. Itulah informasi yang saya dapat dari warga. Selanjutnya korban dirawat di rumah sakit sementara kasus kecelakaan ini ditangani pihak kepolisian sektor Medan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, A-News melaporkan. Pemirsa, suara ledakan mengiringi kebakaran pabrik karet pembuatan sendal di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Dugaan sementara api berasal dari ruangan bahan dasar pembuatan sendal. Kepulan asap hitam membumbung tinggi saat api membakar pabrik karet yang memproduksi sendal milik PT Garuda Mas Perkasa di kawasan Jalan Komodor Lautio Sudarso, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Suara ledakan dari dalam pabrik yang terbakar membuat warga panik. Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah yang kian merembet ke seluruh bangunan pabrik. Warga menyebutkan dugaan api berasal dari ruangan obat atau ruangan bahan dasar pembuatan sendal. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian materi ditaksir miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, A-News melaporkan. Empat kios di Pasar Burung Srijaya, Kota Madiun, Jawa Timur ludes terbakar. Banyaknya barang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kobaran api turut menyebabkan seluruh barang dagangan seperti sangkar dan burung yang tersimpan di dalamnya turut terbakar. Sejumlah mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api pun baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi pun kini tengah menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, A-News melaporkan.